Sore Brothers, bagaimana cerita Demon Slayer bagian satunya kemarin? Cukup seru kan? Nah, video kali ini adalah lanjutan petualangan dari Tanjiro Kamado. Seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai. Tanjiro roboh di dekat tubuh Rui. Tenaganya habis demi serangan terakhir tadi. Terdengar sesuatu bergerak di belakangnya. Tanjiro mengendus aroma darah cukup kuat. Badan tanpa kepala Rui berjalan mendekat ke arah Tanjiro. Kepala Rui diangkat pakai jaring-jaring laba-laba. Dia menempelkan kepalanya ke badan sambil berkata, kalau tadi dia memutus sendiri kepalanya sebelum pedang Tanjiro melakukannya. Rui berniat menghabisi Tanjiro. Dia mengurung bocah pemburu iblis itu pakai jaring laba-laba. Tiba-tiba seseorang melesat memotong-motong kurungan jaring tersebut. Tomioka Gyu sudah sampai untuk menolong. Tanjiro terkejut melihat pria yang pernah ditemuinya 2 tahun lalu. Rui mengarahkan banyak jaring laba-laba, tapi jurus Gyu mampu menghancurkannya meski terlihat tidak bergerak. Rui tidak sempat bereaksi saat Gyu sudah di sebelahnya. Dan kini kepala Rui benar-benar terpotong oleh Nachirin. Gyu menatap Tanjiro yang memeluk sosok iblis Nezuko. Sedetik kemudian, pria itu baru sadar kalau keduanya adalah orang yang pernah dia temui dulu. Tiba-tiba sesuatu mendekat dengan cepat. Gyu menangis serangannya mengarah pada Nezuko dan Tanjiro. Wanita yang tadi menghampiri Zenitsu, Shinobu Kochou. Sambil tersenyum, dia ngomong harus menghabisi semua iblis yang ada. Tanjiro berteriak kalau yang ini adalah adiknya dan Nezuko tidak berbahaya. Gyu tahu Shinobu tidak akan mundur begitu saja. Dia nyuruh Tanjiro membawa Nezuko pergi menjauh. Tanjiro sekuat tenaga menggendong Nezuko pergi. Tidak sadar dari belakang muncul satu orang yang langsung menendangnya jatuh. Tanjiro menyuruh Nezuko lari. Gadis yang menyerangnya dari belakang tadi langsung meng-KO Tanjiro pakai satu tendangan tumit. Nezuko masih berusaha kabur. Dia berhasil menghindar dengan cara menyusutkan badan. Gyu sendiri masih berusaha menghentikan Shinobu saat muncul gagak pembawa pesan yang menyampaikan kalau Tanjiro dan Nezuko harus dibawa ke markas dalam keadaan hidup. Tanjiro yang pingsan perlahan-lahan sadar dan dikagetkan suara keras yang memanggil namanya. Di depannya kini berdiri beberapa orang yang menatap ke arahnya. Mereka adalah para Hashira, kelompok pemburu iblis terkuat. Tanjiro kaget mendengar dia sedang di markas pemburu iblis dan akan disidang karena membawa sosok iblis. Tanjiro coba menjelaskan kalau Nezuko itu adiknya dan dia tidak pernah menyerang manusia sama sekali. Tentu para Hashira tidak mempercayai perkataan Tanjiro begitu saja. Muncul satu Hashira lain yang menenteng kota Nezuko. Tanpa peringatan, Sanemi, si Hashira angin itu langsung menusukkan pedang ke kotak kayu Nezuko. Terlihat darah menetes keluar dari kotak kayu tersebut. Dengan tangan terikat di punggung, Tanjiro lari menyerbu ke arah Sanemi. Dia bisa menghindari tebasan pedang Sanemi dan juga berhasil mendaratkan serangan kepala ke muka si Hashira. Tanjiro berteriak akan melawan siapapun yang mengancam Nezuko. Tapi itu bikin Sanemi tambah kesal. Beruntung sebelum semakin panas, terdengar suara Tuan Ubuyashiki, ketua pemburu iblis, sudah hadir. Sanemi mendorong kepala Tanjiro sampai menyentuh tanah agar berlutut memberi hormat. Diikuti semua Hashira yang juga terlihat sangat hormat pada Tuan Ubuyashiki. Sanemi yang bicara duluan mempertanyakan kenapa Tanjiro dan Nezuko dibawa ke markas mereka. Tuan Ubuyashiki ngomong kalau dia menyetujui keberadaan Tanjiro dan Nezuko. Meski begitu, beberapa Hashira terlihat tetap tidak setuju. Lalu putri Tuan Ubuyashiki membacakan surat
yang berisi pernyataan dari Urokodaki Sang Koji, mantan Hashira, yang menjelaskan kondisi Nezuko tidak pernah memangsa manusia selama 2 tahun ini. Dan yang lebih mengejutkan, di akhir surat ada pernyataan tambahan kalau Nezuko di kemudian hari menyerang manusia, maka Urokodaki Sang Koji, Tomioka Gyu, dan Tanjiro Kamado akan membelah perut mereka sebagai permintaan maaf. Tanjiro sampai bercucuran air mata mengetahui Gyu sampai rela menjamin keselamatan Nezuko. Tapi Sanemi berkata dia tetap tidak terima. Dia mengiris lengannya sendiri dan meneteskan darah ke kotak Nezuko, lalu membawanya ke dalam teras rumah. Tanjiro yang ingin protes langsung ditahan oleh Iguro, sang Hashira ular, agar tidak bisa bergerak. Sanemi menendang kotak kayu sampai terbuka. Nezuko perlahan keluar dari kotak kayu itu dan menatap Sanemi dengan kesal. Hashira itu menyodorkan lengan yang meneteskan darah ke depan muka Nezuko. Terlihat adik Tanjiro itu mati-matian menahan sisi iblis dalam dirinya. Tanjiro berteriak marah karena merasa Nezuko dipermainkan. Mengejutkannya, Tanjiro bisa memutus ikatan di tangannya. Gyu menarik lepas tangan Iguro dari punggung Tanjiro, sedangkan Tanjiro berlari mendekat dan meneriakkan nama Nezuko dengan keras. Sekelebat ingatan akan keluarganya muncul di kepala Nezuko dan mengejutkan semua orang. Nezuko memalingkan wajah dari lengan Sanemi sebagai penolakan pada darah yang disodorkan. Tuan Ubuyashiki berkata kalau itu sudah membuktikan Nezuko tidak akan pernah menyerang manusia. Dia lalu menoleh ke arah Tanjiro dan ngomong, sebagai ganti persetujuan, Tanjiro dan Nezuko harus aktif dalam perburuan iblis agar semua orang bisa menerima kehadiran keduanya. Tanjiro merasakan suara Tuan Ubuyashiki sangat lembut dan bisa menenangkan kepalanya. Bocah itu langsung mengiyakan dengan suara keras sambil bilang akan mengalahkan Musan Kibutsuji. Tuan Ubuyashiki ngomong kalau sekarang jelas tidak bisa. Tanjiro harus lebih banyak berlatih lagi. Muka Tanjiro langsung memerah malu. Tapi itu juga bikin suasana tegang jadi mencair. Beberapa Hashira tertawa melihat kekonyolan Tanjiro. Tuan Ubuyashiki bilang kalau para Hashira sudah berlatih sangat keras sampai muntah darah untuk mendapatkan kekuatan setara iblis bulan. Mereka layak dikasih respect dan minta Tanjiro menjaga sopan santun pada mereka. Tuan Ubuyashiki juga minta Sanemi dan Iguro tidak lagi mengancam Tanjiro dan Nezuko. Lalu ada Shinobu Kojo minta izin agar Tanjiro dan Nezuko bisa tinggal di kediamannya. Kedua kakak beradik itu langsung diantarkan ke sebuah rumah besar. Di situ sudah ada seorang gadis yang kemarin menendang Tanjiro sampai pingsan. Di situ ternyata juga ada Zenitsu yang dirawat karena racun iblis laba-laba. Di sebelahnya ada Inosuke yang suaranya terdengar aneh. Tanjiro dikasih tahu kalau tenggorokan Inosuke hampir hancur dalam pertempuran terakhir kemarin. Selain dirawat, Tanjiro dan dua temannya dilatih agar bisa lebih menguasai teknik pernapasan mereka. Sampai akhirnya, ketika pemburu iblis muda itu sudah siap melaksanakan misi lagi. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke akan berpergian dengan kereta. Di situ Inosuke malah panik mengira kereta itu adalah sosok monster besar yang sedang tertidur. Sedangkan Tanjiro lebih berpikir kalau itu semacam dewa pelindung, jadi tidak boleh diganggu. Zenitsu cuma bisa tersenyum masam melihat dua temannya yang berasal dari gunung itu. Tanjiro menjelaskan kalau mereka bertiga dikirim buat membantu misi penyerangan iblis di gerbong kereta sebagai support pada sang Hashira api. Tiba-tiba terdengar teriakan keras tak jauh dari tempat mereka. Ternyata itu suara Rengoku Kyojuro yang sedang asik menyantap bento. Zenitsu tak percaya sosok berisik itu adalah seorang Hashira, pemburu iblis terkuat. Setelah Rengoku selesai makan belasan bento, Tanjiro ambil kesempatan buat bertanya tentang tarian Dewa Api, berharap Rengoku tahu. Tapi malah dijawab cepat kalau dia baru pertama kali mendengar hal tersebut. Rengoku menjelaskan
kalau teknik pernapasan itu berasal dari 5 elemen dasar, lalu bercabang-cabang jadi banyak. Contohnya, pernapasan kabut adalah cabang dari pernapasan angin. Datanglah kondektur yang memeriksa tiket penumpang. Tiba-tiba Tanjiro mengendus aroma aneh. Begitupun Rengoku yang langsung berdiri, menatap ke arah sosok iblis yang muncul. Rengoku bertanya apa teknik darah iblis yang menyembunyikan hawa keberadaannya sampai-sampai dia tidak menyadari setelah sedekat ini. Rengoku menarik keluar najirinya dan tanpa buang waktu langsung melesat cepat dan memenggal kepala iblis tersebut. 3 bocah pemburu iblis langsung bersorak gembira merayakan kemenangan yang begitu cepat itu, tanpa menyadari kalau semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. 4 pemburu iblis itu sebenarnya sedang tertidur pulas. Itu adalah ulah dari satu iblis bulan yang sekarang sedang tertawa senang di atas gerbong masinis. Dalam mimpi Zenitsu, dia sedang berlarian sambil bergandengan tangan dengan Nezuko. Sedangkan Inosuke bermimpi sedang menjelajahi sarang iblis dengan Tanjiro, Zenitsu, dan Nezuko sebagai 3 anak buahnya. Lalu ada Rengoku bermimpi kembali ke momen di mana dia baru saja jadi Hashira dan melaporkannya pada sang ayah yang mantan Hashira api sebelumnya. Sama juga dengan Tanjiro yang bermimpi kembali ke rumahnya di mana semua anggota keluarganya masih hidup. Di dunia nyata ada beberapa bocah kecil yang mengikat tangan Tanjiro dan kawan-kawan dengan seutas tali yang terhubung ke lengan masing-masing bocah tersebut. Mereka juga terlihat sengaja tertidur. Tak disangka tali itu sebagai pengantar para bocah tadi masuk ke mimpi Tanjiro dan kawan-kawan. Ternyata mimpi yang dibuat oleh iblis itu punya 2 area, yaitu area mimpi dan di luarnya ada area alam bawah sadar. Seorang gadis kecil yang masuk ke mimpi Rengoku berhasil menemukan batas alam bawah sadar. Dia merobek dinding tak kasat mata itu buat masuk ke dalamnya. Yang diincarnya adalah inti jiwa yang berbentuk bola kristal, di mana kalau benda itu dihancurkan tentu akan merusak jiwa si pemilik. Saat hampir saja gadis kecil itu berhasil, tiba-tiba Rengoku yang masih tidur bergerak tanpa sadar mencekik tubuh asli si gadis kecil. Sepertinya insting Rengoku merasakan adanya bahaya dan bikin tubuhnya bereaksi meski dalam kondisi tidur. Sedangkan Tanjiro yang sedang menikmati mimpi bersama keluarganya dibingungkan dengan sebuah kotak kayu. Ditambah saat di tepi sungai, Tanjiro melihat pantulan dirinya yang sedang berteriak panik. Bayangan dalam air itu menarik Tanjiro ke dalam sungai dan terdengar berteriak, mengatakan kalau ini cuma mimpi dan Tanjiro harus bangun. Baru dia ingat kalau sedang di dalam kereta, tahu-tahu Tanjiro sudah ada di dalam rumah, sedang makan malam bersama adik-adiknya. Di dunia nyata, Nezuko terlempar keluar dari kotanya karena guncangan. Dia bingung melihat Tanjiro yang mengigau ingin bangun dari tidurnya. Nezuko coba menggoncang-goncangkan badan Tanjiro, tapi kakaknya itu tidak juga bangun. Karena kesal, Nezuko membenturkan kepalanya ke dahi Tanjiro. Tapi saking kerasnya tengkorak Tanjiro, malah kepala Nezuko yang berdarah. Karena masa sakit, Nezuko jadi menangis. Dan tahu-tahu darahnya berubah jadi nyala api, seperti kejadian saat bertarung dengan Rui sebelumnya. Api itu meski menyala di muka Tanjiro, tapi tidak melukainya. Sedangkan kesadaran Tanjiro yang di dalam mimpi tiba-tiba terbakar api besar. Sempat terjadi kepanikan, tapi Tanjiro mencium aroma Nezuko dari kobaran api itu. Ditambah penampilan Tanjiro juga berubah ke seragam memburu iblis dan juga ada nachirin yang terselip di pinggangnya. Tanjiro segera lari keluar rumah dan malah ketemu Nezuko versi mimpinya. Tanjiro tahu ini cuma mimpi, tapi semua halusinasi ini bikin hatinya bahagia. Dengan berlinang air mata, Tanjiro berlari pergi. Sementara itu ada satu bocah laki-laki yang juga berniat merusak batu jiwa milik Tanjiro. Bocah itu tertegun melihat wujud alam bawah sadar Tanjiro yang berupa hamparan luas kebiruan
yang indah seperti langit. Sedangkan dua bocah lain terkejut karena dikejar sama Inosuke dan Zenitsu di alam bawah sadar mereka. Padahal seharusnya itu adalah hal yang mustahil. Tanjiro sendiri masih berlarian di hutan, belum juga menemukan cara buat lolos dari alam mimpinya. Tahu-tahu terdengar suara mendiang ayahnya yang menyuruh Tanjiro memakai pedangnya buat memotong. Tanjiro bingung apa yang harus dipotong. Satu hal terbesit di pikirannya, tapi dia masih ragu. Akhirnya Tanjiro milih mempercayai instingnya. Dia memakai pedangnya buat menyayat lehernya sendiri. Tanjiro tersentak bangun. Dia menyadari ada tali di lengannya yang bekas terbakar api Nezuko. Tapi di situ juga ada aroma iblis lain. Tiket kereta miliknya. Tanjiro sadar ini semua jebakan dari iblis. Dia berniat membangunkan yang lain, tapi dihadang beberapa bocah yang memang diancam sama si iblis mimpi. Tak ada pilihan lain. Tanjiro harus menyerang mereka, meski cuma sebatas membuat pingsan saja. Tanjiro mengendus aroma iblis dari atas gerbong. Dia segera naik ke atas dan nyuruh Nezuko membangunkan Rengoku dan yang lainnya. Tanjiro menyusuri atap gerbong dan menemukan satu iblis di sana. Iblis itu malah menawari Tanjiro mimpi indah lain, seperti memunculkan sosok ayahnya yang sudah lama meninggal. Tanjiro geram bukan main, karena semua hal itu adalah sebuah penghinaan bagi kenangan yang dia miliki. Tanjiro menarik keluar pedangnya dan maju dengan teknik pernapasan air. Jurus ke-10, perubahan naga. Iblis di depan Tanjiro menyodorkan punggung tangan yang ada mulut, merapal teknik hipnotis. Seketika Tanjiro tertidur, tapi hanya sedetik kemudian dia langsung membuka mata dan terus maju. Iblis itu terus melakukan hipnotis berulang kali, tapi seperti tidak mempan. Barulah dia menyadari kalau di momen Tanjiro terhipnotis, dia langsung melakukan bunuh diri agar bisa sadar. Meski itu di alam bawah sadar, tapi tindakan tersebut cuma bisa dilakukan oleh orang yang sangat berani dengan tekad dan keyakinan kuat. Tanjiro berteriak marah karena kenangan berharganya dijadikan mainan. Satu tebasan Tanjiro berhasil memotong kepala lawan, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, potongan kepala itu masih hidup dan malah menempel di gerbong kereta. Iblis itu tertawa dan berkata, baik badan maupun kepala yang ini bukanlah tubuh aslinya, karena dia sudah bergabung dengan kereta tersebut. Saat ini, gerbong kereta sudah jadi perutnya dan akan menyantap semua penumpang di dalamnya. Tanjiro segera berlari sambil meneriakkan nama ketiga temannya agar bangun. Tahu-tahu Inosuke muncul ke atas gerbong dengan teriakan kerasnya. Di dalam gerbong bermunculan daging iblis yang berusaha menelan para penumpang yang sedang tertidur. Nezuko terus berusaha mencegahnya. Terdengar suara petir dan Zenitsu melesat cepat membantu Nezuko. Tanjiro ketemu sama Rengoku yang sudah bangun. Hashira api itu ngomong dia akan mengurus 5 gerbong di belakang. Dan 3 sisanya diserahkan pada Zenitsu juga Nezuko. Lalu Tanjiro dan Inosuke ditugaskan mencari wujud asli si iblis dan memenggalnya. Menurut Rengoku, bagaimanapun bentuk iblis ini tetap akan ada bagian yang jadi lehernya. Tanpa menunggu jawaban, Rengoku melesat cepat ke gerbong belakang. Tanjiro berkomunikasi dengan Inosuke yang ada di atas gerbong. Si topeng babi itu bilang dia merasakan hawa iblis dari arah depan kereta. Inosuke sampai lebih dulu di gerbong masinis. Dia langsung dikepung tangan-tangan yang muncul dari dinding gerbong. Tanjiro datang dan langsung menebas semua tangan itu. Dia teriak kalau mengendus aroma iblis dari lantai di bawah kaki mereka. Inosuke segera melayangkan 2 pedang di tangannya. Begitu lantai terbelah, terlihat kerangka berukuran besar. Tanjiro yakin itu tulang leher si iblis. Tanjiro mau melayangkan jurus ke tulang besar tersebut, tapi dihalangi banyak lengan yang kembali muncul. Ditambah muncul sekumpulan mata di depan Tanjiro. Dia segera teriak ke Inosuke kalau cara keluar dari mimpi adalah bunuh diri. Dan benar saja, Tanjiro kena hipnotis dan dia segera bisa kembali sadar. Tapi dia langsung kena hipnotis lagi karena banyaknya mata tidak ngasih celah Tanjiro buat menghindar. Berulang kali terjadi sampai saat Tanjiro akan menyayat lehernya kembali,
Inosuke langsung menghentikan. Dia berteriak kalau Tanjiro tidak sedang bermimpi. Rupanya Tanjiro sempat dibingungkan antara dunia nyata dan dunia mimpi karena hipnotis yang berulang-ulang. Inosuke sendiri tidak terhipnotis karena topeng babi menyembunyikan posisi mata aslinya. Jadi bola-bola mata itu bingung mengarah kemana. Inosuke dan Tanjiro dapat celah membuka lantai lebih besar lagi. Lalu Tanjiro mengeluarkan jurus tebasan kuat ke arah tulang leher tersebut. Gerbong masinis terpotong karena tebasan Tanjiro. Begitupun leher si iblis mimpi. Dari gerbong itu terdengar lengkingan suara memekik. Dan juga di semua gerbong muncul gumpalan daging milik si iblis itu yang membuat kereta tersebut terguling keluar dari rel. Inosuke panik menghampiri Tanjiro karena dia sempat tertusuk di perut demi melindungi Inosuke. Rengoku datang ke Tanjiro dan memuji serangan Tanjiro barusan. Dia tahu kalau teknik pernapasan Tanjiro sudah jauh berkembang sekarang. Dia lalu menyuruh Tanjiro memfokuskan pernapasan untuk merasakan aliran darahnya dan menemukan posisi luka. Lalu dengan teknik pernapasan juga, Rengoku menyuruh Tanjiro untuk menghentikan pendarahan. Tanjiro berhasil mengikuti instruksi Rengoku buat menghentikan pendarahannya. Hashira api itu menjelaskan kalau teknik pernapasan bisa digunakan untuk berbagai hal. Asalkan Tanjiro mau mengasahnya lebih dalam lagi. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Mengejutkannya, muncul satu iblis lagi. Bukan sembarang iblis, tapi itu iblis bulan atas 3.